Matematika betul ya? IPA. Oh IPA ya IPA. Kalau matematika kelas 9 ya? Iya. Luar biasa. Oke, kita mulai belajarnya. Ada yang bilang manusia, hewan, dan tumbuhan itu golongannya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang yang misalnya ciri-cirinya apa? Nah, di sini ciri-cirinya bergerak. Ya, bergerak. Bergerak. Bernapas. Ketiga, ada yang tahu? Memerlukan makan. Memerlukan. Empat. Tumbuh. Ada berapa dia? 5. Tumbuh. Berkembang dia. Yang ke-6. Nanti kemarin yang disuruh kalian baca materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi hari ini nggak sudah kalau ditanyain ada perang. Sekarang misalnya ini adalah ciri-cirinya. Kemudian sekarang misalnya bedanya tumbuh dan berkembang. Tumbuh apa? Dari mana? Ini. Semakin tinggi dan semakin besar. Berkembang. Semarang.
kecil mungkin besar gitu ya, volumenya besar, kemudian berkembang adalah semakin banyak. Oke. Sekarang ini disebut lagunya nih. Kadang kita melihat handphone, TikTok, ya kan, mudah kita untuk meniru apa yang ada di handphone itu, di TikTok itu. Sekarang gimana pelajaran kita buat nyanyi? Tapi kalau misalnya kita membaca, menghafal mungkin bisa lupa. Tapi pas waktu ujian, tapi jangan nyanyi ya, di dalam hati. Ini lagunya, misalkan ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 bergerak, 2 bernafas, 3 memerlukan makanan, 4 tumbuh, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsang. Ingat? Coba. 1, 2, 3. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6 jumlahnya. 1 bergerak, 2 bernafas, 3 memerlukan makanan, 4 tumbuh, 5 berkembang biak, 6 peka terhadap rangsang. Oke. Kemudian yang saya dari 6 ini, apa yang dimaksud dengan peka terhadap rangsang? Ada yang tahu? Sarah. Apa? Apa yang dikejar lari? Binatang. Oke. Kalau tumbuhannya, boleh? Cuma melati. Akan layu. Iya. Peka terhadap rangsang. Ya kan? Kemudian setelah ini kita akan praktek keluar. Tapi karena tadi pagi agak mendung, ya kan? Ini sudah menyuruh kalian membawa hewan dan tumbuhan. Manusianya nggak usah, kita ada di dalam kelas. Manusia, hewan dan tumbuhan yang udah dipersiapkan. Miss bagi dulu ya, 4 kelompok. 4 kelompok. Nanti kelompoknya apa namanya? 1, 2, 3, 4. Oke. Serah, tapi satu kelompok itu sudah harus ada yang bisa memandu temannya. Boleh? Kalau bisa kursinya nggak usah diangkat. Ayo, betul. Udah ya? Ini kelompok berdua. Pokoknya satu kelompok itu bisa satu orang memilih temannya. Bisa ya, Niki? Oke. Disnamakan ini kelompok malas, 8 kelompok anggrek, 3 kelompok kertas, dan yang samping kelompok mati. Tugasnya adalah tugasnya adalah setiap kelompok temukan hewan dan tumbuhan yang mana setiap kelompok itu harus berbeda. Oke, kita tidak kayaknya tak mesti memungkinkan untuk keluar. Oke, temukan hewan dan tumbuhan. Setiap kelompok itu harus beda ya, hewan dan tumbuhannya. Dan deskripsikan nanti setiap kelompoknya. Tahu deskripsikan? Deskripsikan hewan dan tumbuhannya berdasarkan 5 ciri-cirinya, 6 ciri-cirinya, dan apa saja yang ada di binatang dan tumbuhan yang kalian deskripsikan. Boleh? Satu orang aja. Kelompok, satu orang berkelompok, ambil hewan dan tumbuhan. Sudah? Sudah deh. Tepuk tangan. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sama aku. Harus siap, diam. Sudah ada? Setiap kelompok sudah ada? Hewan dan tumbuhannya. Kelompok kertas sudah? Sudah. Bisa dijawab? Sudah? Belum? Sudah atau belum? Sudah. Sekarang per kelompok buatlah satu aja ya, yang tulis satu. Kemudian kalian teman-teman yang nggak tulis
kasih ide sama kawannya supaya bisa mendeskripsikan hewan tumbuhan yang ada di depan kelompok. Minimal 2 sampai 3 paragraf. Tahu paragraf? Tahu. Oke, kerjakan, waktunya 5 menit. Boleh lah, kita mau tidur. Ayo kalian. Ini kelompok, nilainya berkelompok. Dengan instrumen apa apakah menggunakan bahan perbaikan pembelajaran untuk Sudah. Waktunya 4 menit lagi sih, masih lama. Masih lama ya, 4 menit lagi. Setiap kelompok harus memberikan ide atau argumennya. Jadi satu orang yang tulis idenya ini kali ya. Idenya harus ide kalian. Jangan temannya yang nulis, temannya juga yang pikirin. Ini kiranya kan kelompok. Kalau bisa kelompoknya bagus, jadi ini bagus nanti. Jadi yang apa? Oh, yang apa? Nah, ini misalnya ada Lamborghini. Ada aja. Enggak, ditulis. Miss, nilai ini selain kelompok maju depan, paragrafnya gimana? Karena kalian ada yang nggak bisa di paragraf. Iya. Harus betul di paragraf ya, nggak boleh pakai poin-poin, nggak boleh. Judulnya apa? Ya. Judulnya judul dulu. Kelompok anggrek, ya, kelompok anggrek ada liar-liarnya. Kalian ada? Nggak ada. Boleh lebih dari paragraf yang Miss tentuin tadi ya. Boleh 5 paragraf. Paragrafnya mana? Paragrafnya mana?
Tapi paragrafnya masuk paragraf selesai semua. Ya dari mana? Ini di mana paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf itu berapa kalimat? Coba satu menit lagi nanti temannya yang belum bisa diambil. Yang sudah boleh maju. Satu menit lagi. Sudah ada yang bisa maju? Presentasi dari kelompok? Aman. Oke, yang lain nyusul ya. Sambil nengok temannya presentasi di depan. Ayo, bawa hewan dan tumbuhannya. Contoh hewan dan tumbuhannya di depan. Enggak, aku megang. Aku tumbuhan. Terus dia yang megang putih. Oke, perhatikan dulu teman yang di depan. Nanti kamu bisa. Oke. Kelompok semangat. Ayo. Kelompok nomor. Ayo. Ayo. Kelompok oke, semangat, semangat. Oke, semangat, semangat. Oke. Baiklah kalian mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ciri-ciri makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia saya sendiri, hewannya ada belalang, tumbuhannya Ayo, nanti baru menulis, perhatikan teman yang di depan. Tunjukkan tumbuhannya apa, hewannya apa, yang di depan semua memang. Ayo. manusianya saya, tumbuhannya ada belalang, hewannya ada belalang, tumbuhannya ada bunga aglonema. Bunga apa? Ya, aglonema. Belalang merupakan serangga berukuran 45 sampai 55. Berukuran apa? Berukuran 45 sampai 55 mm, sedangkan betina jantan 15 sampai 75 mm, betina tubuh terdiri atas kepala dan thorax dan abdomen. Belalang ini merupakan serangga herbivora yang memiliki antena yang hampir selalu lebih pendek dari tubuhnya. Ciri-cirinya adalah belalang biasanya berwarna coklat, hijau, atau hitam, memiliki kaki belakang besar yang membantu mereka melompat jarak jauh. Belalang dewasa memiliki dua pasang sayap, yakni sayap depan yang kakinya dan sayap belakang yang besar. Belalang memiliki mata besar dengan kepala dan antena pendek. Belalang umumnya menyimpan beberapa sintesis makanan dalam bunga, batang, dan bijian. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur. Belalang betina biasanya bertelur hingga 200 bibit selama hidup. Belalang memiliki berbagai peran penting bagi lingkungan. Kotoran belalang dapat memperkaya tanah dengan menghasilkan
Siapa yang nulis? Hah? Baca saran lanjut. What? Oke, boleh pertama untuk kelompok. Oke. Tadi poinnya, enggak. Tadi poinnya adalah belalang itu hewan. Tadi kamu bilang ada ya hewan. Kemudian bagaimana pertanyaannya untuk kelompok awal ya? Bagaimana cara tumbuhan bernafas? Ya kan? Bagaimana cara tumbuhan bernafas? Ya nggak ada yang nanyakan itu? Kelompok lain? Bagaimana cara tumbuhan bernafas? Boleh jawab? Sama yang teman yang sama. Dengan mengambil karbon dioksida di udara untuk diolah dengan energi cahaya menjadi bulat dan oksigen proses fotosintesis. Oke. Hewan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup karbon dioksida dan oke. Kita manusia sebaliknya. Sebaliknya apa? Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kelompok kedua yang makan terus siapa? Kebalikannya, pohon pada saat malam hari mengeluarkan karbon dioksida. Kalau siang hari mengeluarkan apa terbalik ya? Terbalik. Kalau malam hari mengeluarkan karbon dioksida. Kalau malam hari pohon kebalikannya mengeluarkan karbon dioksida. Nah, sudah belajar ini belum? Hewan-hewan yang reproduksi, hewan yang vivipar, ovovivipar, sudah belajar? Nah, coba dikasih itu Bu, kasih pencerahan dulu. Nah, selain tadi kan tumbuhan, kita coba ekspor untuk hewan-hewan yang mamalia maupun hewan. Kalau belajar omnivora, karnivora, herbivora juga belum juga. Nah, nanti ini masih mungkin di semester ini ya Bu yang mau belajar itu ya teman-teman dua. Silakan secara singkat aja Bu untuk jenis-jenis reproduksi hewan. Ada vivipar, ovovivipar maupun yang apa dua-duanya. Ya, ovovivipar ya. Ya, vivipar dan satu lagi ovovivipar. Ovipar hewan yang Ya. hewan yang bertelur. Vivipar. Hewan yang melahirkan. Apa contoh hewan bertelur apa? Ini cuma ayam. Apa? Hewan bertelur apa? Apa namanya? Hadi, silakan Hadi. Hewan bertelur. Hewan yang bertelur, nah. Sayang ayam. Hewan juga tahu. Gak tahu. Hewan
Award. Bagus. Kalau harimau, nah, ikan, ikan bertelur. Makanya kita sering makan telur ikan ya. Nah, telur itu mengandung apa? Protein. Bagus untuk otak. Ya, makanya anak-anak harus makan protein supaya nantinya ke depan bisa jadi guru, bahkan bisa lebih jadi seorang dokter atau doktor. Ya, siapa yang mau nanti kayak guru atau seperti bapak? Nah, jadi apa? Ilmuwan. Nah, ini ada dosen seperti bapak ilmuwan. Bapak ilmuwan di public administration. Tahu public administration? Public administration itu tentang administrasi publik, tentang tata negara. Nah, itulah public administration. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun tidak dilakukan pemerintah adalah kebijakan publik itu para umum public administration. Bapak di ahlinya di situ. Ya, dulu bapak itu mengalami seperti adik-adikku, anak-anak semua tahun 94 atau 95, kelas 5 atau kelas 6. Ya, saya ingat betul 94. Tapi 20 tahun kemudian, ya kan 94 itu berapa? Nah, sekarang 30 tahun ya? 30 tahun. Bapak bisa hadir di anak-anakku semua, ya prosesnya panjang. Jadi seorang dokter. Seorang dokter harus apa? Harus sekolah yang pinter, ya kan? Harus yang rajin sekolahnya, jangan bolos-bolos, ya kan? Jadi nanti sampaikan ke orang tua, bapak ibunya, untuk saya mau sekolah tinggi. Ya, bagaimana caranya? Nanti Tuhan pasti kasih jalan. Yang penting tugas manusia adalah berusaha dan berdoa. Bapak juga dulu nggak tahu besar jadi dokter seperti ini. 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Bapak nggak tahu. Seperti anak-anak semua belajar. Makanya Bapak ingat BIPA, BIPA, karnivora, herbivora, karbon dioksida, karbon monoksida, Bapak ini klaim. Dulu saya bilang kalau kita tidur di siang hari di bawah pohon bagus, karena dulu saya kecil mainnya di bawah pohon bambu atau pohon beringin. Masih banyak dulu pohon, sekarang banyaknya kebun pohon sawit. Oke, terima kasih Bu Guru, Bu ini Rifna, luar biasa, kita kasih semangat. Ya, kita doakan Bu Rifna cepat menyelesaikan studinya dan bisa mengabdi di sekolah untuk mendidik anak-anakku semua. Ya, ya, Bu Rifna juga sudah punya jodoh. Kita doakan semoga segera punya jodoh. Ya kan? Anak-anak muridnya kan mendoakan semua, kenal semua. Itu yang bisa saya sampaikan. Bu Rifna silakan ditutup kelasnya. Dari saya, Bu Rifna sudah menguasai pedagogikal dan Bu Rifna punya awareness kepada anak-anakku semua, karena minimal guru itu kenal namanya satu persatu. Karena buat kenal maka saya. Ya, makanya anak-anakku kalau dimarahin guru, ya, siap Bu, siap. Mau, kamu panggilannya apa tadi? Miss, siap Miss. Jadi gini Pak, Ya. orang ini saya pernah marah Bapak di kelas ya kan. Setelah keluar, kalau ini nggak apa-apa. Ya, Jadi bagus. itu yang buat saya nyesal kadang kalau marah-marah di kelas ini. Ya, jadi marah guru itu wajar demi kebaikan semua. Jadi marahnya guru itu marah sayang kepada anak-anaknya. Jangan lapor sama bapaknya, langsung bapaknya ke sini marah-marah sama kepala sekolah, itu nggak boleh. Zaman saya dulu dijewer guru ya Bu, maaf, ngerjakan PR, sering kan? Ngerjakan PR.
disiplin. Terus masuk kelas masih main terus. Wajar kalau dimarahin. Dulu bukannya dimarahin saja, dijewer, tahu dijewer? Jewer. Ini jewer namanya. Jewernya bukan kanan kiri, satu kanan, satu kiri. Atau gini, yang sini gini kan. Zaman dulu ya Bu ya, nggak marah bapak ibunya. Tapi jangan sekarang perspektifnya udah berbeda. Masa dilaporin ke polisi segala macam. Jangan. Anak-anakku kalau mau sukses ikuti gurunya, ya. Jadi Bapak hadir di sini. Saya kenalkan dulu Bapak Dr. Iqbal Tahun Sahid, dosen fisik di Universitas Terbuka. Tugas tambahnya sebagai direktur di Pekanbaru. Di Pekanbaru di mana? Tidak ada di Pekanbaru, Jalan Arifin Ahmad di 111 Pekanbaru. Sudah ada yang belum pernah ke Pekanbaru? Belum pernah? Pernah? Wah, mantap. Ya, nanti di Arifin Ahmad 111 kantornya UT. Ajak bapaknya main sana ketemu saya, ya. Sampaikan salam bapak kepada orang tua di rumah. Sulami juga, Bu Rina, kita dari Desa Terbuka mengunjungi SD 021 Kampung Jai. Luar biasa semangatnya anak-anak semua. Bapak doakan anak-anak semua menjadi nanti generasi emas 2050. Ya kan, 30 tahun yang akan datang, 2050 anak-anak sudah jadi dokter semua. Nanti suatu saat pasti ingat ketemu ini apa yang Bapak sampaikan. Pernah ingat saya Pak Iqbal, Dr. Iqbal, 30 tahun lagi ada report. Apa yang saya sampaikan pasti bermanfaat untuk anak-anak. Tepuk tangan untuk Bu Rina. Silakan dulu ditutup baca. Oke, demikian materi kita dan prinsip mau hidup. Mudah-mudahan tak lupa ya. Boleh nyanyikan di rumah dan prinsip mau hidupnya. Dan kita terus boleh dicek lagi. Wajib. Jadi saya ingat betul waktu saya mau cerita sebentar. Jadi Bu Sunarti, saya ingat betul guru saya dulu namanya Bu Sri Mudawati. Dulu juga waktu itu kan nggak wajib S1 waktu itu. Saya nggak ingat betul. Waktu saya ujian terbuka dokter, tamu istimewanya adalah